Halo, apa kabar? Senang sekali Halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini. Ya, serangkaian informasi terkini dan inspiratif akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Antara lain, BPS rilis Indeks Perilaku Anti Korupsi 2015. Ada pula membekali ex-wanita tuna susila dengan keterampilan. Ya, hari ini Halo Indonesia juga akan membahas tentang alih fungsi Kalijodo menjadi kawasan terbuka hijau, selengkapnya dalam segmen Bincang. Ya, pemerintah melalui Satgas 115 dan Kementerian Kelautan dan Perikanan meledakkan 31 kapal nelayan ilegal yang menjaring ikan di 5 lokasi perairan Indonesia pada Senin 22 Februari kemarin. Ya, tertangkapnya kapal pencuri ikan ini berdasarkan hasil investigasi Angkatan Laut Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satu lokasi yang dipilih untuk meledakkan perahu ikan asing ilegal adalah di Batam, Kepulauan Riau, di mana terdapat 10 kapal nelayan ilegal diledakkan dan ditenggelamkan. Dari perahu tersebut 3 diantaranya berasal dari Vietnam, sementara 7 lainnya berasal dari Malaysia. Di lokasi lain ada 21 kapal nelayan yang diledakkan, yakni Belawan Sumatera Utara, Pontianak Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara yang bertempat di Bitung dan Tahuna. 7 kapal berbendera Filipina dan kapal Indonesia memiliki anak kapal berbendera Filipina. Peledakan dan penenggelaman kapal ilegal dikomandoi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti selaku Satgas 115 di kantor KKP Jakarta. 4. Komitmen pemerintah yang konsisten dan terus-menerus dan tidak pernah berubah dari awal pemerintahan Jokowi untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai salah satu kekuatan poros maritim dunia dibuktikan dengan ketegasannya. Sejauh ini ada 151 kapal ilegal yang ditangkap dan dibongkar. Semuanya adalah bagian dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Angkatan Laut Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penenggelaman dilakukan oleh pasukan Katak TNI AL dengan menggunakan TNT berdaya ledak rendah, sedangkan kapal-kapal yang ditenggelamkan diharapkan bisa menjadi rumah ikan-ikan di perairan Indonesia. Saat ini, kerugian negara akibat praktek illegal fishing ini mencapai triliunan rupiah. Pemirsa, berdasarkan rilis BPS, angka Indeks Perilaku Anti Korupsi atau IPAK 2015, sisi pemahaman masyarakat Indonesia tentang tindakan anti korupsi ternyata semakin meningkat. Dari tahun 2012 hingga tahun 2015, tren indeks persepsi anti korupsi meningkat yakni 3,54 menjadi 3,73. Ya, sayangnya meski membenci tindak korupsi, IPAK mencatat pengalaman praktik anti korupsi masyarakat juga menurun dari 3,49 di tahun 2014 menjadi 3,39 pada tahun 2015. Tingginya angka persepsi dan menurunnya pengalaman anti korupsi menunjukkan bahwa masyarakat benci korupsi namun masih melakukan praktek korupsi. Badan Pusat Statistik atau BPS mengadakan survei perilaku anti korupsi setiap tahunnya. Survei ini ditujukan untuk mengukur tingkat kepedulian masyarakat terhadap perilaku korupsi yang terjadi di lingkungan sekitar dengan menggunakan Indeks Perilaku Anti Korupsi atau IPAK. Survei dilakukan pada bulan November 2015 dengan mengumpulkan pendapat dari 10.000 masyarakat di 33 provinsi di Indonesia. Hasil Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia per tahun 2015 menunjukkan angka 3,59. Angka ini sedikit lebih rendah dibanding capaian IPAK pada tahun 2014, yakni di angka 3,61. Walaupun menurun dibanding tahun 2014, namun Indeks Perilaku Anti Korupsi tahun 2015 yang berada di angka 3,59 ini menunjukkan bahwa budaya zero tolerance terhadap korupsi semakin melekat di dalam diri masyarakat Indonesia. Sayangnya, dari hasil penilaian perilaku anti korupsi masyarakat mengenai pengalaman yang berhubungan dengan layanan publik seperti RT, RW, kelurahan, kecamatan, pengadilan, masih terjadi penyuapan, pemerasan, dan nepotisme. Indeks pengalaman menurun dari 3,58 menjadi 3,39. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin membenci perilaku korupsi, namun tak sejalan dengan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari dan masih melakukan perilaku korupsi ketika berhadapan dengan pelayanan publik. Ini yang menarik adalah bahwa keinginan masyarakat persepsinya makin menguat untuk anti korupsi, untuk tidak ada korupsi lah. Tapi di praktek di lapangan masih menunjukkan ada.
Hasil IPAK tahun 2015 ini membuat Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Kemendagri mengimplementasikan program pendampingan 269 kepala daerah yang baru terpilih. Serta implementasi menolak budaya gratifikasi atau budaya pemberian tanda terima kasih dan program pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP, agar semua birokrasi berjalan secara transparan. Kita mendorong kepala daerah yang terpilih untuk mengimplementasikan model-model e-budgeting. Yang kedua, kita mendorong mereka untuk mengimplementasikan e-procurement dan unit layanan pengadaan terpadu. Tapi yang terakhir yang saya pikir bisa menjawab masalah ini adalah kita mendorong pemerintah daerah untuk mengimplementasikan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Regulasinya sudah ada. Masalahnya pemerintah daerah tidak semua melakukan itu secara real gitu. Oleh karena itu KPK akan dorong lewat Kemendagri untuk pimpinan daerah yang baru terpilih untuk mengimplementasikan pelayanan terpadu satu pintu gitu ya, untuk menghindarkan ini nih pelayanan-pelayanan seperti ini yang harus bayar gitu. Ferawati, Gunadi, DITV. Berdasarkan data IPAK yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, masyarakat Indonesia dinilai sudah memiliki pemahaman yang tinggi mengenai perilaku anti korupsi. Namun masih banyak perilaku korupsi yang kerap ditemui ketika berhadapan dengan pelayanan publik. Ya, berikut tanggapan masyarakat mengenai pengalaman perilaku korupsi yang sempat dialaminya. Untuk masyarakat sekarang ini sudah lebih mengerti ya tentang anti korupsi itu. Karena apa? Kita bisa lihat aspirasi masyarakat ini sekarang sudah lebih banyak gitu menonjol dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya masyarakat sudah ngerti ya Mbak, udah banyak yang ngerti. Cuman ada perasaan kadang sungkan, nggak enak karena udah terlanjur terbiasa. Jadi yang namanya RT, RW apa gimana di mana aja itu yang lebih atas lah. Yang lebih atas merasa aku punya kuasa, jadi aku berhak buat minta. Kalau saya sih untuk saat ini lebih peduli ya daripada sebelumnya. Karena apa? Karena semakin kesini saya semakin melihat bahwa dengan adanya korupsi itu lagi-lagi masyarakat yang dirugikan gitu. Jadi saya lebih aware dengan itu. Ya memang harus Mbak, kita harus peduli gitu ya, anti korupsi itu memang harus peduli gitu. Karena kalau diteruskan mau jadi apa negara ini? Kalau kepedulian terhadap korupsi ini memang harus ditumbuhkan dan memang kepeduliannya harus semakin ditingkatkan. Bukan hanya dari pribadi, tapi kelompok-kelompok di samping kanan kiri kita harus lebih digugah lagi agar kepedulian kepada korupsi ini semakin terbuka. Ya. Kalau melalui prosedur kan sepertinya nggak ditangkapi, tapi kalau misalnya kasih uang pelicin gitu 1 jam juga selesai gitu. Jadi sebenarnya mereka tuh masih aja walaupun sudah ada larangan dari pemerintah seperti itu. Itu pernah diminta uang sekian, KTP yang sama kakak, terima jadi, oke saya bilang kasih. Ternyata yang jadi hanya KTP, tapi kakaknya ditunggu-tunggu nggak keluar. Akhirnya saya melangkah ke kelurahan, dicari di kelurahan itu belum ada. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, setelah Pemprov DKI Jakarta menertibkan kawasan pemukiman Kalijodo di 2 kota madya, yakni Jakarta Barat dan Jakarta Utara, warga Kalijodo rencananya akan direlokasi ke sejumlah rusunawa di Jakarta. Ya, bahkan sebagian besar warga yang merupakan wanita tunasusila juga akan direlokasikan dan direhabilitasi di sejumlah panti sosial di Jakarta. Salah satunya panti sosial PSBKW Harapan Mulia yang berada di Kedoya, Jakarta Barat. Ya, pemirsa, pasca pembongkaran wilayah pemukiman Kalijodo, Jakarta Barat dan Jakarta Utara, sejumlah masyarakat yang bertempat tinggal di Kalijodo rencananya akan direlokasi oleh Pemprov DKI Jakarta ke sejumlah rusunawa yang ada di wilayah Jakarta. Namun untuk sebagian besar warga Kalijodo yang merupakan wanita tunasusila, rencananya akan direlokasikan dan direhabilitasi di sejumlah panti sosial yang ada di Jakarta. Salah satu panti yang ada di Jakarta yang telah siap untuk menerima warga Kalijodo yang merupakan wanita tunasusila, yakni di panti PSBKW Harapan Mulia, tepatnya yang berada di kawasan Kedoya, Jakarta Barat. Dan untuk mengetahui seperti apa kesiapan panti sosial Harapan Mulia yang berada di kawasan Kedoya, Jakarta Barat ini, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Eti, selaku Kepala Panti Sosial PSBKW
Harapan Mulia Kedoya, Jakarta Barat. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang juga. Oke. Ibu, mungkin Ibu bisa sedikit mengkonfirmasi mungkin Ibu ya. Apakah benar Ibu, untuk panti sosial PSBKW Harapan Mulia ini rencananya memang sudah mendapatkan perintah dari Pemprov DKI atau mungkin sudah ada informasi Ibu terkait tentang warga Kalijodo yang nantinya akan direlokasi dan direhabilitasi di sini Ibu? Baik, betul Mbak Nova. Kami memang sudah diinformasikan dan kami siap menerima jika ada warga binaan yang dari Kalijodo untuk dikirimkan kepada kami. Kami siap menerima karena itu sudah merupakan tugas kami. Di mana kami akan merehabilitasi mereka sehingga mereka bisa mendapat pendidikan ataupun pelatihan keterampilan di panti PSBKW ini. Oke Bu, lalu bagaimana Ibu dengan kesiapan panti sosial Harapan Mulia ini sendiri Bu untuk menampung teman-teman atau warga binaan dari Kalijodo nanti Bu? Secara khusus kami tidak mempersiapkan secara khusus dalam penerimaan warga binaan yang dari Kalijodo. Tapi itu merupakan tugas kami. Kami memang jika ada wanita tunasusila yang dikirimkan kepada PSBKW ini, kami siap melayaninya. Adapun fasilitas yang kami ada di sini akan kita manfaatkan untuk mereka. Seandainya nanti banyak warga wanita tunasusila yang dikirimkan kami akan bekerjasama dengan PSBK Pasar Bo yang milik Kementerian Sosial. Oke, lalu Ibu ini melihat nantinya rencananya akan banyak warga binaan yang akan datang ke panti sosial Harapan Mulia ini Bu. Sebenarnya untuk di panti ini sendiri Bu, treatment atau pembekalan atau mungkin ada kegiatan-kegiatan khusus Ibu yang akan diberikan oleh warga binaan di sini Bu. Seperti apa Ibu pembinaannya? Pertama kami akan mendata, mengidentifikasi dan mengasesmen mereka. Setelah kita ketahuan dari hasil asesmen itu, kami akan memberikan pendekatan secara khusus, memberikan treatment kepada mereka dengan adanya pekerja sosial yang ada di kami dan juga tenaga psikolog yang ada di kami. Yang selama ini kami memang ada untuk tenaga psikolog sendiri selama 1 minggu 2 kali. Itu bagaimana memberi penguatan ke mereka supaya mereka nanti bisa hidup layak dan bisa mempunyai keahlian supaya mereka nanti tidak kembali lagi ke pekerjaan mereka yang dahulu. Oke, baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Ya, pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari Panti Sosial Harapan Mulia di wilayah Kedoya, Jakarta Barat. Selanjutnya kami akan membahas tentang alih fungsi Kalijodo menjadi kawasan terbuka hijau. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.